Shalom semuanya. Shalom. Bersyukur kita masih bisa sama-sama berkumpul di rumah Tuhan ini, sama-sama kita datangkan hati kita dan kita untuk sama-sama mau datang ke hadirat Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita akan melakukan pujian penyembahan kita. Mari kita siapkan hati kita siapkan semuanya.
Latar belakang yang berbeda-beda dan masalah yang berbeda-beda. Ya, kita mau kembali kepada zaman dahulu sekali. Kita baca Kejadian 1 ayat 26. Coba buka Alkitab, Alkitab HP. Kalau tidak ada boleh lihat Alkitab tidak nyontek kok. Ya, kita mau belajar ini. Deep Talk itu bukan hanya berbicara tentang gimana ya hari ini. Bukan seperti itu. Kita baca Kejadian 1 ayat 26. Amin. Ini spesial case, saudara. Ya, anak-anak Tuhan harus tahu nih. Ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Oke. Saya ulang ya. Ini harus nangkap ya. Boleh bertanya, ini bukan sesi khotbah. Boleh bertanya, boleh tanya lebih dalam ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan siapa? Manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka apa? Berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas apa? Segala binatang melata yang merayap di bumi. Pertanyaan pertama adalah, siapa kita? Bagikan satu orang itu satu, cuman dibagi dua. Dibagi dua. Satu dibagi dua ya. Satu dibagi dua. Wah, untuk kade. Udah bersih. Ada di tas. Kasih Mas Restu, semua dikasih. Dapat semua. Semua dapat. Oh, kami remaja tua ya. Remaja. Kalau dibanding Metusala, kita ini masih bayi. Ya. Tahu berapa usia Metusala? Gak pernah nih dapat coklat. Berapa? Gak boleh searching, gak boleh searching. Ayo. Sudah contehan kami dah salah lagi. Dia memastikan 969. Kalau dibanding kita berarti balita, ya kan? Coba banding
bandingnya. Siapa pintar matematika di sini? Nah, cobalah bandingnya. 1 banding berapa itu Mas Restu? Ya kan? 1 banding 300. 330 aja itu. Ya pun 1 banding 300. 1 banding 300 lah pokoknya. 1 banding 300 lah. Ya, sekitar gitu. Sobek. Sampai lagi. Iya dong, yang rapi lah. Biar kayak apa kali. Kami satu-satu lah. Hah? Kami kan ada kertas. Enggak, sedikit aja. Nanti terlalu banyak pusing kalian. Pertanyaan pertama adalah siapa kita? Tadi salah satu tema. Salah satu. Mana ya? Satu pena. Ini cukup menarik. Oke. Tulis yang satu Tuhan, yang satu manusia. Tulis Tuhan, tidak atas Tuhan, manusia. Enggak usah manusia, saya. Tulis saya atau nama. Nama? Hah? Saya aja. Di tengah mana ya? Judulnya. Terserah mau di tengah, mau di tepi-tepi ini juga boleh. Sampai dua. Lalu tulis sini Tuhan, sini saya. Oke. Oke. Sudah? Yang Tuhan coba berimajinasi sendiri apa yang kalian tulis atau apa yang kalian gambar, apa yang kalian bentuk, apa tentang Tuhan. Terserah imajinasi bagaimana. Mau sini bawa tulis kah, kata-kata, kalimat atau gambar atau bagaimana, terserah. Saya kita sedang mengimplementasikan Tuhan dalam semua kelas. Tuhan. Terserah kalian mau sedang apa? Ini menarik kalau kita kami kurang asik. Jadi kita tentang Tuhan kita nggak tahu. Oh Tuhan Yesus. Terserah yang ada Tuhan tadi, yang punya kita jangan. Punya kita save dulu. Terserah mau berapa banyak 1000 kalimat atau tulisan gambar boleh. Nah ujian ini kan kita cukup lama kan jadi orang Kristen, tahu lah, ya kan Ger? Apalagi itu hadiratmu Tuhan, yes itu. Gambar, imajinasikan Yesus itu bagaimana, Tuhan itu Bapa itu bagaimana. Gak apa-apa juga ini kan. Udahlah, serah. Depan sekali lagi masuk RS kita. Dia sering tanya-tanya sama aku. Ayo. Pak Sam sudah tulis itu. Enggak boleh. Kami yang sedang mempresentasikan Tuhanmu di hadapan orang lain.
Berat ya. Lebih berat daripada ujian nasional. Kita gambar. Digambar boleh, ditulis boleh, dibuat bentuk apa boleh. Yang penting kalian bisa mempresentasikan itu Tuhan kalian. Kalau kata-kata kan itu biasa tuh. Gambar boleh, ya kan? Itu kata-kata semua nih. Kata-kata juga boleh, terserah. Gak ada yang salah dengan semua kata-kata. Nyontek. Sudah? Ayo. Udah banyak. Ada. Nggak ada loh, aku nggak ada tulis kata-kata kan. Bebas lah. Tidak 3 kata boleh, 1 kata boleh, 1 huruf pun boleh. A dan omega. Boleh, terserah yang mana. Yang penting bisa dipresentasikan. Maksudnya presentasi, ungkapkan itu apa yang ada di gambar nanti kita. Iya dong. Masa nggak tahu tentang Tuhan ya mana? Bapak tahu, yakinlah kalian tahu. Boleh lah. Kita mau berbicara lebih dalam lagi tentang Yesus, tentang pribadinya. Asik, mana ada khotbah kayak gini coba? Khotbah umum, gini kau berdosa. Ke surga sana. Itu kan khotbah umum. Ini kita lebih santai, relax. Sudah? Oke. Sekarang tuliskan tentang saya. Tentang pribadi. Terserah kalian bilang cantik ke apa. Sedang mempresentasikan diri kalian. Siapa kalian? Gambar juga bisa Pak? Hah? Gambar juga bisa. Gambar juga bisa. Gak ada yang salah. Gambar hanya betul apa kayak kerang itu serah. Yang penting bisa kalian apa? Aku bagikan kerang. Apa itu? Jelek di luar, di dalam jelek juga. Enggak, kerang kan ada mutiara kalau di dalamnya. Aku kan nama. Kamu sedang tidak mempresentasikan siapa kamu. Ya, terserah, baik, terserah. Kita akan nyambung nanti di kitab itu, Kejadian 1 ayat 26. Tentang diri kita aja kita pusing. Gimana kita terlalu banyak menilai orang lain sehingga kita menilai diri kita sendiri, kita susah. Ini asik, ini bukan membuat kita apa, tapi ini membuat kita bagaimana lebih mengenal siapa kita, mengenal siapa Tuhan kita. Sudah? Kelihatan tuh baliknya apa itu? Bapak nanti jelasin dulu aku coba balik. Ada. Udah tahu. Itu lah kan. Anak ini cepat ya. Ada ilmu pendeta Games. Oke? Mantap sekali anak-anak Tuhan di bawah semua. Oke. Nanti boleh bertanya, boleh argumen, boleh apa. Sudah? Oke, dari Karnida dulu. Jelaskan, presentasikan Tuhan dari selembar Dari itu. Mas Rasulullah. Cepat. Enggak ada, nanti semua menolak. Ditunjukin ya. Diceritakan apa dulu, tunjukin sama mereka. Aku yang tulis. Apa tuh? Salib. Salib. Aku tulis Ignara Forever. Apa? Ignara Forever. Oh, itu. Hidupku selamanya. Oh. Jadi Lalu apa? Presentasi kedua. presentasinya tentang Tuhan itu, jadi kalau nggak ada Tuhan nggak ada hidup. Itu aja sih sebenarnya. Nggak ada Tuhan, nggak ada hidupku. Iya. Oke.
Oke, sayanya. Saya anak Tuhan yang cantik. Saya anak Tuhan yang cantik. Oke. Wanita memang cantik. Iya kan? Yang simpelnya kan? Oke, Mas Restu. Panjang. Panjang. Enggak, segini aja. Ya, coba. Saya bacakan ya. Tuhan nih, penolong yang setia, raja dari segala raja, pencipta alam semesta beserta isinya, Bapa yang baik, hakim yang adil, kekuatan hidupku, imam di dalam keluargaku, penolongku, sahabatku, pemeliharaku. Wes, full. Amazing. Oke, Gary. Kelewat. Oh, sayanya, sorry. Sayanya alat kemuliaan Tuhan, ciptaan yang baik di mata Tuhan, anak yang dikasih Tuhan, umat pilihan Allah, garam dan terang dunia, representatif hadirat Allah di bumi. Oke. Gary. Jelek Pak gambarnya. Udah, itu bukan masalah jelek dan bagusnya gambar itu kan punya makna di situ. Coba tunjukkan apa? Pertama itu jadi Tuhan aku gambar di sini sungai. Jadi aku anggap Tuhan itu sebagai air yang mengalir, yaitu berkatnya sampai bersudahan seperti air mengalir di sungai. Lalu yang untuk tentang saya itu saya gambar matahari di sini itu mengartikan bahwa saya itu harus menjadi cahaya dan terang di tengah-tengah kegelapan. Sudah. Sani. Bentar. Sani. Aku gambar ada di tengah apa di sini? Apa tuh? Ada Gary, Pak saya, Mira, Kak Chelsea, Stephanie, Kak Mida, Mas Restu, aku. Terus ini ada Tuhan di tengah. Tuhan itu Bapa dari segala umat percaya. Sudah. Lanjut sayanya. Jelek. Iya nggak apa-apa. Nggak masalah jelek dan apa ya, kita sedang. Ini apa anak Tuhan yang suka hal baru, cepat belajar dan belajar. Oke, keren. Stephanie. Tuhan dulu Pak. Iya, Tuhan dulu. Nah, sini kan ada gambar 3 orang. Iya. Nah, ini saya di sini. Nah. Ini entah siapa kan. Nah, di sini Tuhan. Siapa itu? Itu pertanyaan itu siapa itu? Kenapa ada 3? Iya. Ini saya. Nah. Ini entah siapa kan. Tak siapa? Siapa? Entah siapa. Sani Pak. Sani, oke Sani. Jadi Tuhan. Ah. Nah, jadi Tuhan itu teman di setiap saat, di setiap waktu. Artinya Tuhan itu di setiap hal, waktu kita dia mengerti apa yang kita perlu, Ya. apa yang kita butuhkan. Ya. Dia Tuhan itu penolong setiap saat. Wow, luar biasa. Lanjut, Chelsea. Saya itu Pak saya. Oh saya, sorry lupa. Sorry. Oke, gambar apa tuh? Ini saya. Saya, oke, ya. Nah, di sini kan saya tersenyum. Tersenyum tuh. Jadi saya itu anak Tuhan yang tersenyum. Wah, mantap. Chelsea, ayo. Bagi saya, Tuhan itu adalah pengembara. Pengembara, ya. Lalu? Kayak Tuhan itu menuntun arah langkah domba-dombanya, Oh. mencari domba yang tersesat Ya, Tuhan. oke. Dan Saya. saya itu adalah dombanya. Karena saya itu bisa kehilangan arah, jauh dari Tuhan, tapi saya juga bisa kembali kepada Wow, mantap. Apalagi. Yolana. Malu, Pak, saya. Ini apa baru? Ayo, cepat. Gambarnya. Coba, gambarnya. Tuhan itu kayak pahlawan tapi lebih hebat. Oh, kayak pahlawan lebih hebat. Oke. Ayo. Aku anak Tuhan yang baik tapi kadang jahat dikit. Aku anak Tuhan tapi jahat sedikit. Baik tapi jahat dikit. Oh, jahat dikit. Kadang-kadang berseleweng ya. Oke. Kalau Pak Sem, Tuhan itu, kalian tengok ini lingkaran yang tidak ada sudut, dia sempurna. Dia besar, dia maha kuasa, ya, dia sempurnalah bulan. Kalau saya pribadi, saya hanya tulis titik.
Titik itu saya tidak ada apa-apanya dibanding Tuhan. Jadi Tuhan segalanya. Jadi saya cuma tulis titik. Aku kecil, makanya Paulus katakan Tuhan semakin besar, kita semakin kecil. Ya, itu adalah gambaran. Sebenarnya kita tahu siapa Tuhan kita, benar? Tapi permasalahannya nih, kenapa kita ada kekhawatiran? Kenapa kita ada ketakutan? Kenapa kita ada sedih, duka, galau, benci, iri? Coba kenapa? Kenapa? Tadi kalau kita baca dalam sini, itu powerful kalimatnya loh. Baiklah kita menjadikan siapa? Manusia itu apa? Segambar dan serupa. Jadi bahasa aslinya, bahasa ilustrasinya adalah Tuhan itu Mida, Tuhan itu Sani, Tuhan itu Stefani, Tuhan itu Chelsea, Tuhan itu Yolanda, Tuhan itu Samuel, Tuhan itu Giri, Tuhan itu Moses. Di ayat itu baiklah kita menjadikan dia segambar dan serupa. Pertanyaannya, oke. Sekarang kita presentasikan hati kita. Seberapa menurut kalian, ini ada yang kecil, kita boleh kecilin lagi. Kita akan presentasikan hati kita. Iya nanti coba buat aja. Coba. Sampai lagi kecil. Oke, sudah? Selama kalian hidup, coba gambarkan suasana hati kalian sampai hari ini. Sudah? Wah, berat sama masalah hati. Sudah? Hah? Apa aja? Apa aja yang sedang kalian imajinasikan dan kalian akan presentasikan dalam sebuah gambar, menunjukkan
Berarti kalau Stephanie usia berapa? 16. Berarti 16 tahun ini hati kamu dipakai untuk apa? Jadi hatimu selama kondisi 16 tahun ini apa yang di dalamnya? Hati kan berbicara tentang perasaan, bukan perbuatan. Perasaan. Apa dari 16 tahun ini yang terisi dalam hatimu? Kan hancurnya dunia ini adalah, makanya Tuhan katakan bahwa Dia akan membaringkan kita di rumput yang hijau. Dia suka menenangkan hati kita karena hati sedang tidak baik-baik saja. Perasaan itu, hati ini, kalau dalam KBBI kita belajar, kalau kita belajar tentang pengertian hati atau sebuah perasaan, itu adalah sebuah tindakan otak membawa kita. Itu bukan hati yang sedang, hati organ kita ya, itu bukan berbicara tentang perasaan. Kondisi hati itu sedang tidak berbicara tentang kondisi hati fisik. Itu sedang sebuah perasaan emosional, sebuah pengalaman, semuanya masuk dalam sebuah keadaan yang namanya perasaan. Apa aja nggak tahu. Kamu sedang tidak baik-baik, rasanya khawatir, rasanya pengen mau bunuh diri dan sebagainya. Kenapa orang sedang banyak bunuh diri? Itu yang kita harus tahu. Deep talk ini tidak berbicara tentang kalau kita sedih, terbawa suasana, itu nggak apa-apa, nggak masalah dengan sebuah itu. Deep talk itu sedang berbicara kenapa kita, siapa Tuhan kita. Kan kita sering cuma khotbah yang kita dengar, tapi kita tidak mengalaminya. Sudah? Oke, coba angkat semua gambarnya kembali. Oke, angkat aja semuanya. Coba. Oke, cukup menjadi sebuah penasaran. Nanti simpan ya. Simpan, boleh buat tanggalnya nanti. Oke. Boleh. Oke, dari Mas Restu. Singkat padat. Ini kan awan badai nih, ada petir, ada hujan kan, tuh kalau suasana hati tuh kadang kalut karena badai kehidupan kan. Cuman di balik itu tuh ini ada gambar pelangi. Tetap walaupun ada badai kehidupan, dalam hatiku tuh percaya kalau misalkan ada pengharapan, janji Tuhan lah. Ini gambar hati, di dalam itu semuanya ada bercampur begitu. Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada senang, ada sedih. Coba lihat, balik itu. Karena kan setiap hari kan hati kita kan berubah-ubah. Enggak setiap hari kita merasakan sukacita, enggak setiap hari kita merasa senang. Ada kalanya kita sedih juga, ada kalanya kita senang. Tapi di balik itu semua, Tuhan tetap jaga hati kita yang di dalam. Oke, siap. Sari. Enggak, serius, enggak akan ketawa. Nah, di sini ada sarang laba-laba sama laba-laba. Jadi apa? Bisa diibaratkan itu mungkin kayak Terjerat. bukan gangguan, bukan terjerat juga, mungkin kayak perasaan yang kayak ada mungkin kesel gimana. Iya. Nah ini Tuhan, Ya. Tuhan sempratan serangga. Ya. Dia berusaha gitu ya. Bukan. Sebenarnya Sani juga yang berusaha, bukan Tuhan. Iya. Pasti selalu nyatain sama Nolong ya. Iya.
Oke. Coba. Gak apa-apa, sehancur apa nggak apa-apa. Jadi ini perasaan hati saya selama 16 tahun. Jadi ini kan ada apa namanya awan-awan. Mas tadi ya. Ya, ini ada matahari. Ya, awan-awan tuh kadang hujan, kadang petir, kadang badai. Perasaan hati itu sama, kadang-kadang juga sedih, kadang-kadang cerah. Di sini tuh ada pohon. Nah, di bawah pohon ini tuh ada bunglon. Ada bunglon yang lagi neduh. Nah, bunglon itu kan selalu warnanya menyesuaikan warna dia. Nah, kadang salah satu perasaan yang susah untuk saya rubah dan kadang sampai sekarang mungkin bisa dirubah itu saya selalu kadang kurang bersyukur. Jadi saya ngikutin di mana saya berada, saya selalu ngikutin di mana standar orang di situ berada. Karena saya diri saya tuh kurang bersyukur sama sebenarnya apa yang udah Tuhan kasih. Nah, tapi di sini tuh juga ada burung. Burung ini tuh ibaratnya tuh dia tuh selalu terbang tinggi, kayak apa ya namanya Pak ya? Iya, dia tuh bisa terlepas dari segala intinya burung Bebas. kadang dia bebas gitu Pak. Nah, ininya contohnya tuh kayak Tuhan yang membawa kita sejauh mana kita punya masalah, pasti Tuhan selalu punya jalan keluar. Oke, amazing ya. Sangat jauh deh, Chelsea. Ayo Chelsea. Ayo. Ini gambar. Iya, apa tuh? Ini tuh gambar yang isi hati saya selama 17 tahun ini penuh dengan kepahitan. Jadi kayak istilahnya saya susah mau keluar gitu. Di sini tuh ada benang-benang yang terlilit. Itu ada isinya masalah keluarga, masalah pertemanan semuanya. Di sini tuh saya kayak berusaha memulihkan diri bersama Tuhan untuk buat lepas dari kepahitan ini semua. Karena masih di dalam itu juga. Berat ya? Itu gambarnya. Ayo, Yolanda. Ya. Bilang dulu sama cowok itu, jangan ganggu aku sedang. Yusuf, pas apa Yusuf? Pas berapa? Pas berapa? Kristen. Ada pasir belum? Nanti jumpa kita di sekolah. Tempat tiup gitu. Ya, ayo. Gambar apa? Kasih tahu soal Gambar kepala yang isinya banyak kayak hampir sama Kak Bida tadi. Ya. Kayak gitu loh Pak. Kayak gitu Pak. Kayak banyak yang kita rasain, tapi yang Yola rasain selama 17 tahun ini tuh banyak senang sih. banyak senangnya. Oh, begitu. Berarti hujan sudah berlalu toh? Gary, oke. Gary soal gambarnya keren-keren soalnya. Kalau perasaan saya ini selama saya hidup, jadi ada kadang-kala saya sedih, kadang biasa-biasa aja, kadang marah. Tapi di balik ini semua, kalau aku datang ke rumah Tuhan dan berdoa dan tanya kepada Tuhan apa yang menjadi masalahku, maka aku mendapatkan sukacita atau damai sejahtera itu. Berarti dia punya solusi, yaitu dia melihat Tuhan. Wow, kalau Pak Sam selama 33 tahun banyak kali ruwet kali. Jadi terus ya kamu. Ya, Bapak gambar coret-coret saja sudah tidak bisa gambarin sesebuah dibilang manis, pahitnya lebih banyak. Ya, karena Bapak juga hidup dalam perjalanan yang cukup jauh dari orang tua, lalu besar di gereja. Secara pribadi
saya sendiri, bapak sendiri itu bahkan jarang sama orang tua. Intensitas duduk sama orang tua itu enggak. Jadi saya tuh kecil penuh dengan kesusahan sampai hari ini. Kayaknya baik-baik saja, tenang aja. Tapi usia yang semakin tua ternyata bebannya cukup banyak, sangat banyak. Saya nggak bisa menggambarkan sebuah sesuatu baik-baik saja, karena sampai hari ini saya sedang masih bertanya sama Tuhan apa maksud Tuhan dalam hidup saya. Saya hanya bisa buat gambar yang saya rindu dalam gambar yang hancur lebur ini Tuhan akan kembalikan dalam keadaan yang cukup pulih. Ternyata kan dalam sebuah presentasi gambar itu sudah tahu siapa kita. Kita semua sedang tidak baik-baik saja. Benar? Sedang tidak baik-baik saja. Yang paling muda 16 tahun kirain hidup senang-senang aja. Ternyata ada juga masalah di keluarga, di sekolah, pertemanan. Ini kenapa Pak Sem sedang fokus di generasi? Sebenarnya Pak Sem itu sedang tidak bahasanya kan sudah ribet ya namanya ini. Udah hancur banget lah. Udah capek banget. Sebenarnya nggak mau buat ibadah seperti ini. Cuma satu ketika kemarin Pak Sem pergi ke rutan rumah tahanan. Di sana tempat orang-orang yang bunuh orang, pemerkosaan dan sebagainya semua hancur. Sampai ada yang terakhir itu dia sebanyak 27 kali masuk penjara. 27 kali. Ternyata gini, Bapak bilang seperti ini, Tuhan, saya nggak mau generasi saat ini akan duduk di rutan. Bapak sedang persiapkan generasi yang tidak menyentuh lapas. Lapas apa panjangnya? Lembaga pemasaran. Rutan rumah tahanan. Bapak sedang ngomong, karena di sana banyak anak remaja, banyak di rutan anak itu, lapas anak itu banyak seusia kalian semua. Begal, bacok orang, banyak. Kalau dalam keadaan kita seperti ini, suatu saat kita akan depresi, suatu saat kita seperti hilang keharapan, sehingga kita jalan pintas, namanya bunuh diri, narkoba, pergaulan bebas, ya kan? Makanya sekarang itu nggak asing kita lihat anak bunuh mama, ya kan? Mama bunuh anak, bunuh bapak. Karena kenapa? Ada lagi ini yang sedang tidak baik-baik sampai hari ini. Kita akan ada sesi selanjutnya. Kita akan panjang, kita nggak lama-lama. Jam 7 harus pulang. Kalian harus istirahat di rumah. Bapak nggak mau panjang-panjang. Tapi kita nanti semoga untuk minggu depan kita ada diktor lagi. Kalian datang, kita akan buat sesi kedua. Kita akan lebih dalam lagi bicara ini. Bapak mau jelaskan dalam Kejadian 1 ayat 26 ini kan? Apa ini? Yang depan ini bilang, suruh depan ini bilang nanti sebentar lagi selesai. Nanti besok Bapak cari ya. Nah, di ayat 26 ini sedang menjelaskan, Bapak sedang kasih sugesti buat kita semua. Saya baca ulang. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar. Saya ulang. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Dia. Kalau kita segambar dan serupa dengan Allah, Allah yang sempurna, punya damai sejahtera, sukacita, lemah lembut, kasih, itu ada di semua kita.
Ayo rekondisikan kembali hatimu yang sedang rusak. Hatimu yang sedang apa? Kita punya pemikiran ketika kita ngaca nanti di kaca, coba punya pemikiran, saya adalah anak Tuhan Yesus. Saya adalah gambar dan rupa Allah. Tak boleh ada sakit hati lagi di dalam. Buang, cukup 2025 jangan lagi. Supaya tidak ada hati yang galau, sakit hati, akhirnya bunuh orang, sakit dan sebagainya, marah. Dalam perjalanan ini bisa marah, dalam perjalanan ini bisa apa, ya kan? Kadang-kadang kita kena lalat jatuh, ngomong kasar kita. Ada teman kita di depan. Kenapa ngomong itu? Berantem, ya kan? Dalam keadaan itu, tapi kalau damai sejahtera ada sama Mas Restu, Kamida, Sani, Stefani, Chelsea, lalu Irana, ada Giri, Bapak yakin batu pun kena kepala, puji Tuhan, terima kasih. Benar, iya, benar. Tuhan terima kasih buat cobaan ini. Saya mau jangan ada yang lebih besar dari ini, bantunya, iya kan? Bisa mati dong, ya kan? Kalau sedikit oke lah, Tuhan sedikit bengkak boleh. Tapi itu karena sudah ada sukacita dalam hati kita. Rekondisikan kembali hatimu yang hancur menjadi baik. Bapak tidak bisa memperbaiki hati kalian pribadi, sedangkan Bapak sendiri menggambar sesuatu yang abstrak, nggak tahu ini apa. Itu sedang kondisi hari ini. Kondisi hari ini, ya, sini Bapak. Jadi taruh aja situ dulu, biarin aja. Jangan diganggu, sedang ada intensitas. Ini selesai, Bapak janji sebelum jam 7 udah selesai, karena kalian harus pulang dan istirahat besok sekolah. Makanya besok kalau kita ibadah 4:30, ya lebih intens. Geri udah oke, udah WL tuh, Bapak doa dia WL terbaik di Kota Batam nanti. Kalau dia mau kasih hatinya. Tadi itu kondisinya sudah bagus, kalian sudah bagus pemikiran, kalian sudah luar biasa. Walaupun kita cuma berlima yang remaja, tapi yakin kalian bisa lebih baik lagi daripada 2024. Lupakan masa-masa yang tidak baik, lupakan tadi sukacita dan sejahtera Tuhan ada di hatimu. Batu pun kena kepala, gak akan marah, ya kan? Gak akan marah, yakinlah gak akan marah. Sampai rumah nanti mama marah, kau jam berapa ini nyampe? Maafkan aku ya. Iya, kali ini tadi aku dapat ini. Kasih ya, Mak. Jangan apa sih mama ini? Aku udah lah berantem itu Mas. Tapi kalau ada damai sejahtera, nggak gampang. Apalagi kita orang tua itu punya pemikiran yang sudah beku. Sekali salah, kalian salah. Tapi anak yang seperti kita semua marah bagaimana orang tua cium tangannya. Karena orang tua kita suatu saat nanti akan pergi. Menggantikan siapa orang tuanya? Kita. Jadi rekondisikan hati. Jadi singkat dalam perumpamaan ini boleh tulis tanggalnya baik-baik, simpan di Alkitabnya. Kalau lagi sedang tidak baik-baik lagi, buka. Tuhan aku mau baik tahun ini. Aku mau berubah, aku tidak mau yang seperti ini. Semuanya tadi menggambarkan yang luar biasa, yang saya tidak pernah pikirkan Mas Restu tulis itu dan sebagainya. Udah tuh bagus dengan presentasinya, dahsyat. Saya senang sekali. Jadi terakhir kita kesimpulan ya bahwa untuk sesi ini rekondisikan hati kita. Amin. Amin. Ya, jangan ada lagi yang lain-lain. Kalau kalian pacaran, kalau belum mampu jangan, karena itu merusak nanti. Merusaknya itu bukan merusak apa, merusak waktu, mood, sikit-sikit marah. Kalau dia suka, tunggu aku sukses, kau sukses, gas. Oke? Jangan bilang kita masih sekolah, bang, uang jajan masih sama mama. Ya, jangan, stop. Nanti dulu pacaran itu pasti Bapak bilang. Apa kalian cantik semua? Cantik, ganteng, laku keras. Ya, tapi jangan jualmu
murah, ya kan? Jual mahal dong, ini anak Tuhan Yesus bilang. Kau mau apa? Ikut Yesus. Oke, kita tutup, kita berdiri, kita berdoa. Kita akhiri pembicaraan kita. Ini cukup dalam, boleh simpan dan sebagainya. Ya. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan di mana malam hari ini Tuhan, mungkin kami berbicara tidak terlalu dalam tentang deep talk, Tuhan. Tapi ada satu kegiatan yang kami lakukan, menggambarkan kondisi hati kami, menggambarkan ketuhanan Tuhan dalam diri kami, menggambarkan diri kami. Tapi kami percaya dalam keadaan sehancur-hancur apapun, kami akan mengkondisikan ulang hati kami yang hancur menjadi lebih baik. Tapi butuh pertolongan Tuhan, Tuhan akan ubah hati kami. Terima kasih Tuhan buat anak-anakmu yang super, yang hebat dan luar biasa. Berkati Gary, berkati Yolana, berkati Chelsea, berkati Stephanie, berkati Sani, berkati Mida, berkati Restu, dan berkati hamba-Mu Tuhan Yesus. Setelah ini kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Jaga langkah kami, tidak seorang pun di antara kami yang diganggu, diintimidasi oleh iblis. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Bahkan jikalau kami mau istirahat malam hari ini, kami akan istirahat dengan sukacita yang daripada Tuhan dan bangun dengan sukacita yang baru. Terima kasih Bapak. Kami berdoa buat orang tua, sanak saudara, biarlah Tuhan Yesus damai sejahtera Tuhan turun atas keluarga kami, sanak saudara kami, sekolah pendidikan kami, pekerjaan kami penuh dengan berkat dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapak, sebentar kami mau pulang, menerima berkatnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati setiap kita yang hadir hari ini. Berkat melimpah dari Kristus turun atas setiap kita. Generasi yang takut akan Tuhan, penuh dengan berkat Tuhan. Terima berkat ini. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua.